Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Ya, silakan nomor Ruby. Baik, selanjutnya pada Romo Ruby, saya silakan. Baik, selamat malam Romo, Ramani, dan Bapak Ibu sekalian. Hari ini tanggal 25 Oktober 2022, kita akan bersama-sama membedah sutta. Sutta yang kita bedah adalah kelompok Samyutta Nikaya dengan materi tentang utara. Kita akan mengambil materi ini dari sutta sentral yang teman-teman sudah terjemahkan. Tapi sebelum itu, marilah kita bersikap anjali. Kita akan memberikan penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ya, semuanya selamat malam. Sukihotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, senang sekali hari ini kita akan membahas tentang kelompok Samyutta Nikaya terkait dengan utara. Teman-teman, sekali lagi saya mohon maaf ketidaksiapan saya untuk membuat materi. Jadi saya meminjam materi dari sutta sentral ya. Kalau kita berbicara tentang Samyutta Nikaya, dari 5 sutta yang ada, yaitu Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, Samyutta Nikaya, Anguttara Nikaya, dan Khuddaka Nikaya, maka saya sering mengatakan bahwa sutta Samyutta Nikaya ini adalah sutta yang teramat dalam dan berkenaan dengan berbagai macam hal ya. Saya pernah membedah Samyutta Nikaya di pertemuan sebelumnya, dan saya yakin ini tidak perlu saya sampaikan kembali. Tapi yang jelas hari ini kita akan mengutip tentang Samyutta Nikaya masih dalam kelompok tentang Dewa Muda. Dewa Muda itu ada salah satu namanya Dewa, namanya Utara ya. Kalau kita lihat di sutta sentral yang teman-teman sudah sudah diterjemahkan, mari kita lihat ya. Kalau kita lihat di sini ada di Raja Gaha ya, kita lihat ada di Raja Gaha. Kursus saya kelihatan atau enggak? Enggak ya? Enggak apa-apa ya. Kalau kita lihat sebelum saya ingin berbicara kepada teman-teman, Dewa Muda Utara, gitu ya, Dewa Muda. Saya ingin mengutip begini ya teman-teman. Saya bacakan dulu, akhirnya baru kita akan terjemahkan pemahamannya menurut persepsi Abhidhamma yang saya pelajari. Ya nggak apa-apa ya Romo ya, Romo Sutisno dan teman-teman ya, supaya ada warnanya saja sih Romo. Ya. Ya. Kalau kita lihat syair yang sudah diterjemahkan oleh teman-teman dari Sutta Sentral, maka di Raja Gaha berdiri satu sisi, kita lihat ya kalau dewa itu kan, kalau kita bicara di Abhidhamma, dewa itu datangnya berkelompok. Ya, berkelompok. Dewa itu datangnya berkelompok, tidak sendiri-sendiri. Ya, makanya kita tahu bahwa kehidupan Sang Buddha itu, karena Buddha adalah guru para dewa dan manusia, maka di jaga kedua atau jaga pertama, di jaga kedua Sang Buddha selalu menerima kunjungan para dewa ya, dan sekali datang menerangi hutan Jeta itu luar biasa karena dewa itu sekali datang dengan kelompok-kelompoknya. Nah, kalau kita melihat di Samyutta Nikaya terkait dengan Dewa Muda, maka ada namanya Dewa Utara ya. Dewa Utara ini menyampaikan syair sebagai berikut di hadapan Sang Buddha. Kehidupan tersapu
Hidup ini singkat. Tidak ada tempat berlindung bagi seseorang yang berusia tua melihat dengan jelas bahaya dari kematian. Seseorang harus melakukan perbuatan baik yang membawa kebahagiaan. Kehidupan tersapu, hidup itu singkat, tidak ada tempat berlindung bagi seseorang yang berusia tua, terus melihat dengan jelas bahaya dalam kematian. Pencarian kedamaian harus melepaskan umpan dunia. Begitu ya syairnya Romo Sutisno ya. Ya, benar. Ya, saya coba foto Romo biar saya dapat. Ya. Itu syairnya cuma itu ya Romo ya. Ya, 2 bait ya. Oke. Baik teman-teman, mari kita bedah dari sisi pengetahuan abidama yang saya miliki. Tapi saya dapat. Saya izin pakai slide share ya Romo ya. Ya, Pakai whiteboard. Romo, Ramani, dan Bapak Ibu sekalian, saya mengambil khotbah tentang kita bicara Dewa Muda. Nah, saya tidak paham Romo, menurut Romo Sutisno, Dewa Muda ini anak dewa atau seperti apa? Karena kalau kita berbicara tentang abidama, ya Romo ya, kita bicara abidama. Makhluk dewa yang lahir dalam dewa ini kan, kalimat dewa itu kan ada 6 ya. Ada 6 tingkat alam dewa. Dari 6 tingkat alam dewa itu, yang paling bawah adalah Catu Maharajika, ada Tawatinsa, ada Yama, ada Tusita, ada Nimanarati, dan ada Paranimita Wasawati. Nah, kalau kita berbicara dari sisi abidama Romo, mereka yang lahir, makhluk yang lahir dari alam dewa, mau di Catu Maharajika, Tawatimsa, Yama, Tusita, Nimanarati, dan Paranimita Wasawati, itu lahir secara spontan, opapatika. Opapatika yoni, gitu ya. Kami tidak, di abidama kami hanya berbicara bahwa siapa sih yang menghuni 6 alam dewa ini, ya. Karena di abidama, sebelum kita bicara dewa, kita bicara ada 12 jenis makhluk. Ada 12 jenis, saya pakai warna merah. Ada 12 jenis makhluk atau 2 jenis pugala gitu ya. 12 jenis itu, yang pertama terkait dengan Dugati Ahetuka. Pugala. Kalau kita bicara Dugati Ahetuka Pugala, maka di 6 alam dewa ini nggak ada makhluk Dugati Ahipugala di 6 alam dewa ini. Kalau kita berbicara tentang Sugati Ahetuka Pugala, hanya ada di alam Catu Maharajika. Ya, hanya ada di alam Sugati. Makhluk yang disebut Sugati Ahetuka Pugala itu adalah makhluk makhluk yang tanpa akal, tapi hidupnya bahagia. Dia ada di alam Catu Maharajika. Yang bisa tinggal di 6 alam dewa ini semua nih, Rom.
Siapa dia? Ada Dwi Hetuka, Ti Hetuka, Sotapati, Maga, Sotapati Palata, Sakadagami, Maga, Sakadagami, Pala, Anagami, Maga, Anagami Pala, Arahata, Maga, dan Arahata Pala. Semua yang warna hijau ini ya ada di 6 alam ini. Di Catumarajika, Tawatimsa, Yama, Tusita, Nimanarati, dan Paranimita Wasawati. Karena dia lahir secara spontan, maka di dalam agama Buddha, khususnya Abhidhamma, kami tidak mengenal istilah dewa muda. Karena makhluk dewa itu kalau lahir, sampai dia nanti cuti meninggal dunia, wajahnya nggak berubah. Wajahnya tidak berubah. Karena wajahnya tidak berubah, maka dewa itu sepanjang kehidupannya kita tahu di usia ini sangat panjang, rentannya panjang. Ya, ini karena tingkatan ini dilihat dari tingkatan usia, berapa panjang usia mereka. Kami di Abhidhamma diajarkan ini berapa usia tahun surgawinya. Ini terkenal dengan tahun TS, tahun surgawi. Ya, nanti saya pikir tahun surgawi itu mungkin nanti kalau ada pertanyaan berkembang. Tapi kalau jelas definisi tentang dewa muda ya dalam Abhidhamma tidak dikenal. Ya. Karena mereka lahir secara spontan, secara opapatika yoni, dan wajahnya sampai menjelang dia cuti cita nggak berubah. Kita tahu bahwa kematian di alam dewa itu, kecuali Raja Saka dewa ya, mahkotanya yang ada di kepalanya jatuh. Tapi semua dewa yang walaupun tahun surgawinya sangat panjang, mereka kalau cuti meninggal dunia, maka hamanya habis, lalu lupa makan, telat makan, terus cahaya tubuhnya hilang, dan yang paling ketara adalah ketiaknya keringetan. Jadi saya ingin membedah Sutta Utara ini karena saya tadi sekali lagi tidak begitu paham tentang dewa muda. Tapi kalau kita bicara dewa muda yang dimaksud sini, apakah mungkin adalah anak dewa gitu ya, yang muncul secara spontan tadi di pangkuan dewa lain, misalnya begitu. Karena istilah dewa muda ini mungkin juga merujuk kepada, karena dia mungkin baru tumimba lahir di alam dewa. Begitu ya. Romo, Ramani, dan Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang kehidupan sama Sang Buddha Gautama, kita tahu Buddha Gautama itu tinggal di India, Jambudipa. Jambudipa ada 3 musim. Musim panas, 1 musim panas, 2 musim hujan, dan 3 musim dingin. Kalau kita berbicara tentang 3 musim ini, tetap ketika malam hari dibagi menjadi 3 kala, 3 waktu. Jaga pertama, jaga kedua, dan jaga ketiga. Sebagian orang mengatakan karena jam waktu itu tidak ada, jaga pertama itu diibaratkan dari jam 18.00 sampai jam 22.00. Jaga kedua itu jam 22.00 sampai dengan jam 2.00.
Di jaga ketiga dikenal sebagai jam 2.00 sampai jam 6.00. 6 pagi. Kita tahu bahwa sama Sang Buddha Gautama ini adalah Sata Dewa Manusana. Adalah guru para dewa dan manusia. Karena dia adalah guru para dewa dan manusia, maka hampir setiap malam para dewa datang di jaga kedua. Rata-rata di jaga kedua untuk berbincang dhamma dengan Sang Buddha. Dan saya meyakini utara Dewa Muda ini pasti berkunjung kepada Sang Buddha di jaga kedua. Istilah sekarang itu jam 22.00 sampai jam 2 pagi itu berarti, dan itu akhirnya diyakini oleh sebagian orang, karena semua jaga kedua ini kita tahu misalnya saudara-saudara kami yang beragama lain menerima wahyu pun di jam-jam ini gitu ya. Sehingga banyak orang memberikan persepsi bahwa kalau mau sembahyang ya harusnya malam hari jam 12. Supaya para dewa bisa dengar. Ada sebagian juga orang mempersepsikan bahwa dunia manusia dan dunia alam dewa itu terbalik. Katanya begitu. Saya tidak bisa membuktikan. Ya, saya belum bisa membuktikan apakah benar atau tidak. Kalau malam hari, di sana pagi misalnya. Katanya seperti itu. Tapi yang jelas, Abhidhamma hanya mengatakan ada batas usia. Kalau kita di alam manusia, perbedaannya ada silsilah, ada silsilah waktu. Silsilah waktu itu di alam Catumarajika misalnya, hanya 1 hari di alam sana, di alam manusia 50 tahun. Alam Tawatimsa 1 hari, di alam dewa, di alam manusia 100 tahun. Itu. Perumpamannya seperti itu. Jadi kalau kita sekarang berbicara tentang Sang Buddha sudah parinibbana 2600 tahun yang lalu, ya, karena Buddhis era kan 2600 tahun yang lalu. Untuk alam-alam dewa, Tawatimsa, Yama, Tusita, Nimanarati, mereka baru kehilangan figur Buddha mungkin baru sesaat doang. Karena kan ada rentan perbedaan antara alam dewa dengan alam manusia. Kalau kita sudah kehilangan figur Buddha 2600 tahun yang lalu, mungkin teman-teman kita, saudara-saudara kita di alam-alam dewa, Catumarajika, Tawatimsa, Yama, Tusita, bahkan Paranitawata, Masawati, ya mungkin dia baru kehilangan figur Buddha hanya beberapa saat. Makanya teman-teman, karena Buddha adalah guru para dewa dan manusia, sangat diakui gitu ya, sangat dibenarkan cerita di Samyutta Nikaya terkait dengan figur Buddha menjelaskan Dhamma kepada Dewa Utara sebagai Dewa Muda. Oke, terlepas dari itu semua, kita akan diskusi nanti. Yang jelas saya ingin menyampaikan syair, ya, syair yang begitu singkat. Kalau kita lihat di syair pertama, Utara, Dewa Utara itu menyampaikan, karena Utara ini ada nama biku juga ya, kehidupan ini tersapu, hidup ini singkat. Hidup singkat. Ya, karena hidup ini singkat. Kalau kita mau merujuk sutta, kan ini sedang berbicara tentang sutta, Buddha mengajarkan ini di dalam Anguttara Nikaya 7. Ada 7 perumpamaan betapa singkatnya kehidupan ini. Terutama kehidupan sebagai manusia ya. Romo, Ramanya, dan Bapak Ibu sekalian. Singkat itu diumpamakan. Di Anguttara Nikaya itu pakai bertingkat, dan dia diibaratkan. Karena kalau kita bicara sutta, Abhidhamma sama. Ada manifestasi, ada sebab terdekat, ada karakteristik, bahkan ada perumpamaan. Nah, guru-guru kita dalam Anguttara Nikaya 7 memberikan perumpamaan bahwa kehidupan ini singkat. Buddha menjelaskan itu dalam Anguttara Nikaya 7.
Apa itu kehidupan ini singkat? Salah satu di antaranya adalah kata Sang Buddha, mudah-mudahan saya tidak lupa, ya teman-teman sekalian. Menurut ajaran Sang Buddha bahwa hidup ini singkat diumpamakan yang pertama itu seperti, maaf ya, diibaratkan seperti air hujan yang turun ke bumi. Kalau kita bicara air hujan yang turun ke bumi, maka air hujan itu langsung diserap oleh bumi dan dalam waktu singkat airnya akan tertelan oleh bumi. Kata Sang Buddha, itulah singkatnya kehidupan. Yang kedua diibaratkan seperti embun pagi. Embun pagi itu lenyap ketika ada matahari muncul. Karena kata Sang Buddha, sesingkat itulah kehidupan. Embun pagi. Lalu seperti kita meludah. Gumpalan air yang ada keliur yang di dalam mulut kita, lalu kita muntahkan ke bumi, kita lalu ngobrol sebentar, kita lihat muntahan ludah kita itu sudah tidak kelihatan. Sesingkat itu kehidupan. Yang keempat, kata Sang Buddha, dalam Anguttara Nikaya disampaikan bahwa kehidupan itu singkat seperti air terjun yang turunnya begitu cepat mengalir ke sungai. Secepat itulah, kata Sang Buddha, kehidupan. Anguttara Nikaya bilang begitu ya. Yang kelima, seperti kita menggaris air dalam sebuah kolam. Kalau air yang kita garis itu dengan penggaris, maka airnya akan terus menyatu kembali. Ya. Secepat itulah kehidupan, atau sesingkat itulah kehidupan. Yang keenam, ibarat wajan panas yang ditaruh oleh daging merah. Ya. Wajan panas yang taruh daging merah itu akan cepat berubah menjadi gosong. Sesingkat itulah hidup, kata Sang Buddha. Dan yang terakhir, kata Sang Buddha, adalah seperti langkah kaki lembu menuju tempat jagal. Ya, menuju tempat jagal, setiap langkah kakinya adalah kematiannya. Maka kata Sang Buddha, itulah perumpamaan. 7 perumpamaan bahwa hidup ini singkat. Bahkan kalau kita membaca Bhaddekarata Sutta misalnya, Ajewa kicama tapang kojanang maranang suwe. Sutta Bhaddekarata itu ada dalam Samyutta Nikaya juga ya. Dijelaskan oleh Sang Buddha, Ajewa kicama tapang kojanang maranang suwe. Maranang kan kematian. Kita harus sadar. Ada harus mindfulness. Kenapa harus mindfulness? Karena esok hari, kata Sang Buddha, ketika kematian datang, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahuinya. Bayangkan, kematian itu misteri. Karena kematian sebuah misteri, maka banyak orang yang tidak pernah takut akan kematian. Karena dianggap masih lama. Oke ya, kita bahas satu-satu dulu. Karena takutnya panjang lebar. Yang Mulia Dewa Utara membahas tentang kehidupan tersapu. Hidup itu singkat. Tersapu karena kesingkatnya waktu. Kalau teman-teman belajar Paticcasamuppada, ada 5 tengkorak di kepala. Salah satunya adalah maranakala. Kematian, waktu kematian itu cepat, dan kematian itu sangat menghambat kita untuk bisa keluar dari samsara. Begitu ya. Saya lihat slide kedua karena saya foto nih. Tidak ada tempat berlindung bagi seseorang yang
berusia tua. Ya, tidak ada tempat berlindung bagi seseorang yang berusia tua. Saya tidak melihat bahwa kalimat ini seolah-olah hanya orang yang berusia tua yang akan menjelang kematian. Mungkin statement ini dibicarakan oleh Dewa Muda Utara ini karena kan kita tahu rentan usianya sangat panjang. Saya tidak memahami apakah Dewa Utara ini lahir di Tawatimsa atau di Yama atau Tusita, tapi setahu saya, sepengetahuan saya biasanya rata-rata di alam Catur Marajika dan Dewa Tawatimsa. Tidak ada tempat berlindung bagi seseorang yang berusia tua. Saya juga tertarik dengan kalimat ini. Ya, tidak ada tempat berlindung. Tempat berlindung seseorang yang berusia tua. Yang berusia tua. Nah, di sini ada kalimat yang harus saya garis bawahi. Kalau kita berbicara tentang kematian, kematian kan tidak menunggu usia tua. Mungkin persepsi saya, karena saya masih seorang putujana, persepsi saya bisa salah, tapi saya ingin mengomentari. Mungkin yang dimaksud dengan hal ini, karena tadi mungkin ini adalah Dewa Muda, Utara Muda. Ini kan Dewa Muda nih. Dia mungkin apakah menjelaskan kepada Sang Buddha, karena kan Sang Buddha, di hadapan Sang Buddha kan dia bilangnya, Dewa Muda Utara mengucapkan cair gitu ya. Berarti si Dewa Muda Utara ini kan nggak paham nih ya. Dia menganggap bahwa kematian itu akan datang di usia tua. Di batas kapak. Padahal kan usia tua itu, kematian itu akan datang kepada kapan saja. Salah satu sutta yang kita bacakan menjelang kematian. Sutta ini, sutta khotbah ini ada dalam Samyutta Nikaya, juga terkait dengan perbincangan Sang Buddha dengan Raja Pasenadikosala. Paritanya adalah judul paritanya saya lupa sebentar. Tapi ntar ya, saya masih ingat. Saya masih loading judul paritanya. Parita itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah perbincangan Sang Buddha dengan Raja Pasenadikosala. Ya. Saya biasa baca parita tiap hari, jadinya lupa ini yang parita yang saya bacakan ini ya. Ntar saya lihat dulu paritanya, biar enak teman-teman. Saya lupa kok paritanya ya. Parita kematian yang sering saya baca. Pabato Pamagata Sutta. Ya tapi selawi pula gitu ya. Nabang ahaca pabata gitu. Parita-parita yang saya bacakan ini, kalau kita bicara Pabato Pamagata Sutta, rujukannya ini saya Pabato ya. Pabato Pamagata. Tulisannya Pabato Pamagata Sutta. Ya, di Pabato Pamagata Sutta adalah perbincangan Sang Buddha dengan Raja Pasenadikosala. Pasenadi. Ya, kita tahu Raja Pasenadikosala itu, Raja Pasenadi itu tubuhnya sangat tambur sekali. Ketika Sang Buddha ceramah, dia ngantuk tidur. Bahkan Raja Pasenadikosala dikenal dengan ada 16 mimpi Raja Pasenadikosala. Dan sayang sampai akhir hayatnya, Raja Pasenadikosala ini kan nggak mencapai kesucian. Dan Sananda bertanya kepada Sang Buddha, kenapa kok Raja Pasenadikosala tidak bisa mencapai kesucian?
Lalu Sang Buddha menjawab, Raja Pasenadi Kosala itu adalah sama di masa mendatang seperti diriku. Dia sekarang lahir menjadi seorang calon Buddha. Dia seorang calon Buddha itu bisa ketemu dengan Buddha ya, gitu ya. Kalau kita melihat kutipan Pabato Pamagata Sutta, perbincangan Sang Buddha dengan Pasenadi Kosala, kan kerajaan Kosala itu kan kerajaan yang luar biasa kan. Dia bisa, apa ya kalimatnya, dari utara ke timur, timur ke barat gitu ya. Betapa hebatnya kekuasaan Raja Pasenadi Kosala. Lalu Sang Buddha mengatakan kepada Raja Pasenadi Kosala seperti ini. Raja yang bijaksana, kekuasaan raja begitu terbentang dari utara sampai ke selatan. Kekuatan pasukan gajah Raja Pasenadi begitu kuat. Memiliki bala tentara yang begitu hebat. Sang Buddha hanya bertanya kepada Raja Pasenadi, ketika Dewa Yama, kata Sang Buddha, Dewa kematian datang menghampiri Raja Pasenadi Kosala, apakah kekuatan bala tentara, raja, kekuatan pasukan-pasukan, kekayaan yang dimiliki mampu menghalau datangnya kematian? Raja Pasenadi Kosala mengatakan, tidak Sang Bhagawa. Jadi ini jelas sekali ya. Maka saya melihatnya seperti itu. Jadi panjang, mohon maaf ya. Nggak apa-apa ya panjang ya. Kan ini kan kita sedang membedah sutta. Saya berikutnya kalau saya lihat, dan ini perucapan dari Utara Muda, saya coba lihat saya berikutnya. Melihat dengan jelas bahaya dari kematian. Teman-teman sekalian, para Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian, melihat dengan jelas bahaya dari kematian. Kalau kita berbicara pemahaman ini, karena ini adalah pemahaman Utara Dewa Muda, maka Dewa Muda ini sangat ketakutan akan kematian. Seolah-olah kematian itu adalah menjadi sebuah danger atau bahaya. Kenapa? Karena mungkin menurut pendapat saya, karena Dewa Utara itu hidup dalam dewa yang penuh dengan kesenangan. Ya, karena penuh dengan kesenangan itulah, maka mungkin kematian adalah sesuatu yang membahayakan. Ya, kenapa bisa seperti itu? Pasti karena Dewa Muda Utara ini belum tercerahkan. Karena kalau kita berbicara tentang kesucian, ya, kalau orang sudah memahami, kita bicara ini ya pengetahuan Dhamma saja ya. Kalau kita sudah bisa memahami pengetahuan tentang Dhamma, kita sering berdiskusi Dhamma, belajar Dhamma, maka yang namanya kematian cuti itu adalah sebuah proses yang munculnya setiap saat. Karena kematian di sini menurut Sutta kan adalah meninggalkan raganya. Tapi kalau kematian menurut Buddhism dalam Abhidhamma, ya hanya proses muncul upada titi bangga. Kita sudah mati lenyap ini sudah tidak terhingga. Jadi sehingga pemahaman tentang kematian itu berbeda. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, para Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian, kalau saya melihat syairnya Utara Muda ini, maka Utara Muda adalah seorang dewa yang belum tercerahkan. Karena dia masih melihat seolah-olah kematian adalah sesuatu yang membahayakan. Kalau seorang sudah mengerti Dhamma, ya, kematian adalah sebuah proses yang harus dialami. Karena kehidupan ini adalah sebuah
perjalanan tentang kama dan wipaka. Selama seseorang masih belum bisa membebaskan dirinya dari lingkaran samsara, yaitu loba, dosa, moha, pasti yang namanya lingkaran kematian ini akan terus terjadi. Ya. Lalu seseorang harus melakukan perbuatan baik yang membawa kebahagiaan. Nah, endingnya kan ini, ya. Seseorang harus melakukan perbuatan baik yang membawa kebahagiaan. Nah, sekarang kita pakai definisi Abhidhamma. Apa sih itu perbuatan baik? Ya, ini sudah benar statementnya. Perbuatan baik itu sobana, indah pasti. Karena orang itu kalau berbuat baik pasti indah. Batinnya sehat. Karena orang yang sudah berbuat baik pasti batinnya, kualitas batinnya sehat. Gitu kan? Perbuatan baik itu, yang kedua definisi adalah secara moral pantas dipuji oleh para bijaksana. Dan yang pangkem ketiga, ini yang sama. Apa yang diutarakan oleh Utara Muda, Dewa, pasti akan membawa kebahagiaan. Itulah definisi yang disebut sebagai kusala kama. Kusala kama dalam Abhidhamma punya 3 definisi. Orang yang melakukan perbuatan kusala dhamma itu pasti kualitas batinnya sehat. Karena dia sehat itu berarti dia sadar gitu ya. Yang kedua, kalau dia sadar, mindfulness berarti dia pantas dipuji oleh para bijaksana. Dan yang ketiga, kita tahu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan baik pasti di masa mendatang, walaupun dia tidak selfie, walaupun dia tidak upload di Facebook-nya, di IG-nya atau di media sosialnya, pasti akan mendatangkan kebahagiaan. Nah, kita tahu sekarang, supaya dia bisa mendatangkan kebahagiaan, Abhidhamma mengajarkan kuncinya. Kayaknya diajarkan. Apa kuncinya? Puba cetana, munca cetana. Dan apara cetana. Apara cetana. Kalau kita berbuat baik, ya, yang dilihat adalah puba cetana, munca cetana, apara cetana, tapi lihatnya dari segi batinnya. Harus apa? Harus somanasa. Harus dengan penuh rasa bahagia. Kalau tidak dengan penuh rasa bahagia, maka hasil dari perbuatan itu akan jadi omaka, bahasa Pali. Omaka itu jadi inferior. Nah, Abhidhamma mengajarkan itu. Bagaimana perbuatan baik yang kita lakukan bisa menjadi superior, bisa menjadi inferior. Atau bagaimana perbuatan baik itu bisa menjadi 3 akar atau 2 akar. Gitu ya. 1 bait lagi. Sudah selesai berarti. Saya lihat sebentar, daripada saya minta tolong Bapak, saya tadi sudah foto di handphone. Kehidupan tersapu, hidup ini singkat. Sama ya, Romo ya. Tidak ada tempat berlindung bagi seseorang yang berusia sama. Melihat dengan jelas bahaya kematian. Pencari kedamaian. Wah, ini sekarang poin ketiganya ya.
Jadi kalau kita lihat Sair Dewa Utara Muda, ya, Sair pertama, Sair kedua, Sair ketiga ini idem sama yang di atas, ya. Yang belum adalah pencari kedamaian harus melepaskan umpan dunia. Ini keren nih kalimatnya, umpan dunia. Romo Sutrisno mau tanya saya, kalau di Sentral Sutta, yang dimaksud dalam kategori umpan dunia itu apa? Kitab Tikanya. Lokamisa ya, Lokamisa kalau lihat di komentar ya, kan saya ada kirim ya komentar. Jadi komentar nggak ada di Sutta Sentral masalahnya. Iya, iya. Nah, komentar sebentar ya, saya mesti buka dulu. Saya ada kirim ya ke Cik Lucy ya, kalau nggak salah itu. Apa artinya nibuti? Bukan, Lokamisa, Lokamisa. Lokamisa. Kadun dunia. Misanya apa ya? Ya, umpan dunia sih. Oke lah, nggak apa-apa sih, Rom. Saya bicara besar untuk menjelaskan ini kepada dari sisi pencapaian, dari sisi Abhidhamma, Romo boleh ya, Romo? Silakan, Romo, nggak masalah. Kalau kita bisa pencari kedamaian, mereka yang mencari kedamaian pasti hidupnya, kita tahu ada kaum Garawasa dan Pabajita. Pabajita ya. Dan siapa sih yang suka mencari kedamaian ini di masa itu? Bukan berarti berumah tangga tidak bisa, ya bisa saja gitu ya. Tapi ini hambatannya, rintangannya besar. Kaum Garawasa, kaum Pabajita. Kalau kita bicara kedamaian di sini berarti di sini ada apa namanya? Ada, kalau kita bicara meditatif ya, pencapaian meditatif itu kan ada tujuan meditasi itu kan kita bicara cita bawana ya, kita bicara cita bawana. Cita bawana itu kan meditasi ya. Kan dibagi dua, ada samatha, ada vipassana. Apa yang membedakan samatha dan vipassana? Tentu adalah tujuannya ya. Kalau di sini tujuannya adalah untuk mencapai ketenangan. Saya ingin bertanya sama Romo, apakah ketenangan itu the same dengan kedamaian? Kalau di sini sepertinya kedamaiannya lebih ke nibbana ya. Ya kalau yang di sini. Oke. Berarti sama pemikiran Romo dengan saya. Ya, karena mencari ketenangan ini kan berarti kan, karena di sini nanti ada umpan dunia. Ya, oke, nggak apa-apa. Jadi kata kalau ini berarti hanya ketenangan, bukan kedamaian. Tenang saja. Maka kalau kita berbicara vipassana, maka tujuan akhir adalah pembebasan kan. Kalau pembebasan berarti situ ada kedamaian ya. Ada pelepasan ya. Ini adalah untuk mencapai pandangan terang. Gitu ya Romo ya. Ya. Nah, maka pencari kedamaian kalau gitu berarti mereka adalah siapa nih? Kaum Pabajita atau kaum orang-orang yang mencapai kesucian. Ada orang yang ingin mencapai lokutara. Istilah Abhidhamma, lokutara. Banyak pencari kedamaian itu adalah pencari orang-orang yang mencapai lokutara cita. Lokutara itu kalau kita bicara loka itu dunia, utara itu kita bicara utara ini sebenarnya di atas gitu ya. Di atas dunia. Kalau kita bicara di atas dunia maka berarti di atas hawa nafsu. Pencari kedamaian berarti adalah orang-orang yang berjuang sedang mencari. Karena persepsi kita jangan disalahartikan ya Romo. Kalau yang namanya pencari kedamaian itu
Ada yang dari samatha ke vipassana, ada yang dari vipassana saja, ada yang dari vipassana ke samatha, gitu ya. Karena nanti pencapaian ke lokutara cita itu begitu, Romo. Ya, orang-orang yang mencari kedamaian dalam tanda kutip pencapaian lokutara cita. Lokutara cita ini berarti ada 8 jenis. Tadi Sotapati Maggapala, Sakadagami Maggapala, ada Anagami Maggapala, dan ada Harata Maggapala. Gitu kan? Nah, harus melepaskan umpan dunia. Umpan dunia ini adalah, saya ingin mengatakan adalah kilesa. Kalau kita bicara kilesa ini, jangan Anda berpikir bahwa ini adalah kekotoran batin yang kasar. Di sini ada awi, ada asawa. Di sini ada macam-macam, ya. Nanti teman-teman bisa lihat, saya punya file terkait dengan kekotoran batin, ya. Tapi ini program Abhidhamma, nggak apa-apa ya Romo ya? Nggak apa-apa. Sebentar Romo, saya buka dulu. Saya buka Romo ya. Nah ini Romo ya. Kalau kita lihat nih, Romo, dia tuh salah. Karena yang tadi disebut umpan dunia itu Romo, menurut Abhidhamma ada 9 Romo. Dia adalah kategorinya adalah kategori yang tidak bermoral. Ada asawa. Asawa itu apa? Noda kekotoran batin yang memabukkan, kecurangan, pengotoran, kebusukan, dan sebagainya. Ada oga, Romo. Ada banjir, ya, air deras, pusaran air yang menyeliputi dan memercik. Jadi keempat, oga menyapu bersih semua makhluk, juga membanjiri pecikan dan menenggelamkan mereka yang ke samudra samsara. Ada yoga, Romo. Yoga adalah ikatan batin dan atau belenggu karena mereka menjadi kauka. Kauka itu adalah kayu lengkung dalam Abhidhamma ya, yang dipasang ditekukan kerbau atau lembu yang menarik bajak atau pedati, yang membebani para makhluk hidup ke penderitaan serta tidak memberikan dan tidak bisa membiarkan dia bebas. Itu yoga namanya. Ada ganta, Romo. Apa itu ganta? Ikatan atau simpul-simpul 4 ganta terdiri di atas apa yang mengintai tubuh kehidupan. Ini nanti ada paramata damanya. Ada upadana kemelekatan, Romo. Ya, ada niwarana, rintangan atau hambatan. Ada anusaya, kekotoran batin yang laten, gitu ya. Ada sampayojana, belenggu yang mengikat makhluk kepada roda samsara. Lalu yang terakhir adalah kilesa. Jadi kalau kita berbicara tentang di Abhidhamma tentang umpan dunia ini, Romo, ini semua, ya. Ada kama sawa, bawa sawa, diti sawa, awija sawa, kama oga, dan sebagainya. Abhidhamma mengajarkan kita itu, Romo. Yang disebut sebagai umpan dunia adalah, kalau kita berbicara umpan dunia itu, Romo, tiada lain tiada bukan adalah apa? Ya, kekotoran batin kita nih. Kekotoran batin kita tadi ya, ada 9 tadi ya, Romo ya. Karena kalau kita berbicara mind, batin kita ini kan tidak pernah mau diam kan, Romo. Dia ingin mencari kesibukan. Dia tidak tinggal diam, Romo. Ya. Dan biasanya karena dia tidak tinggal diam, yang muncul kalau dia tidak pengendalian diri dengan baik, yang muncul pasti adalah noda-noda batin. Yang bentuknya apa? Menjadi umpan dunia. Umpan dunia di sini menggunakan kalimat adalah menimbulkan keserakan, kebencian, dan kebodohan batin lagi. Menimbulkan kilesa lagi. Kenapa bisa begitu? Karena tadi
Kalau kita sudah mencapai lokutara cita, kita telah mematahkan wicikica, silabata paramasa, kita telah mematahkan micaditi, pandangan salah. Minimal kita telah memiliki sila wisudi, kita memiliki namanya diti wisudi, sehingga apa yang terjadi? Setiap kali kekotoran batin ini adalah bisa saja di umpan dunia ini adalah pelanggaran Pancasila Buddhis. Tuh Romo, ya. Seseorang yang sudah mencapai sotapati magapala, maka dia sudah tidak mau lagi untuk melakukan pelanggaran sila. Seandainya seorang raja ingin memenggal kepalanya, dia tidak akan pernah mau melakukannya. Itu Romo, menurut saya sudah jam 9 buat kita diskusi Dharma. Pemahaman saya menurut Abhidhamma. Tapi kalau salah saya mohon maaf ya Romo. Tadi karena saya tidak persiapan. TKI mohon maaf Romo. Nggak persiapan aja sebagus gini, apalagi persiapan. Luas sekali ya, luas sekali dan menarik sekali. Baik, untuk selanjutnya mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung di-unmute. Sambil menunggu, mungkin saya yang nanya dulu ya, Romo ya. Ya, saya dulu dong. Oh, Cirat. Malam. Malam, Romo. Malam, Ramani. Tadi kan dikatakan setiap kan ada 3 jaga ya. Jaga 1, jaga 2, jaga 3. Dan biasanya para dewa, tubuh, dan bertanya akan dhamma di jaga kedua. Tadi dikatakan usia dewa itu kan panjang. Kita 50 tahun di salah satu hari atau ada yang lebih Ramani Ratna, boleh saya minta diulang karena suara saya tidak terdengar dengan baik. Kalau boleh Ramani. Oh, ya. Tadi kan dikatakan ada 3 jaga ya Romo ya. Ya. Jaga 1, jaga 2, jaga 3. Nah, dan jaga kedua itu biasanya para dewa turun untuk mendengarkan dhamma. Sedangkan usia dewa itu kan sangat panjang. Catumarajika di sini 50 tahun, di sana 1 hari. Berarti para dewa itu sangat dalam waktu sekejap datang lagi, dalam waktu sekejap datang lagi, seperti itu mungkin jadinya ya, Romo ya. Baik. Kalau dibandingkan dengan usia. Baik Ramani, saya boleh boleh ya Romo Cilusi dan Romo Sutisno ya. Saya coba jawab. Silakan Romo. Kalau kita melihat 31 alam kehidupan ini kan adanya di bab 5 ya. Sorry. Sebentar. Ya. Kelihatan ya Romo Ramani ya. Kita lihat nih perbedaan usia. Karena kan ada rentan kala waktu ya. Bayangkan nih 50 tahun surgawinya kan kayak gini ya. 50 tahun di alam manusia, Catu Maharajika hanya 1 hari. 100 tahun dalam manusia, Tawatimsa hanya 100 tahun, asalnya 1 hari. Lalu 200 tahun di alam manusia, Dewa Yama hanya 1 hari. Ya, 1, 2, 3, 200 betul. Tusita 400, ya 400 tahun di alam manusia, Tusita itu hanya 1 hari. 800 tahun alam manusia, Nimanarati 1 hari. Lalu 1600 tahun di alam manusia, alam Paranimita Wasawati itu adalah 1 hari. Ramani dan teman-teman sekalian, kita pernah tahu ya bahwa usia manusia itu tidak terbatas. Ya. Usia manusia itu tidak terbatas.
kalau kita bicara tidak terbatas, di sini bukan berarti bahwa bisa sepanjang-panjang, enggak. Maksudnya usia manusia tidak terbatas itu tergantung masa Buddha, masa sama-sama Buddha. Kita tahu masa Buddha Gautama, ya, Buddha Gautama itu hanya 100 tahun. Jadi kita tidak pernah mungkin bertemu dengan apa artinya kita satu hari. Kalau kita tinggal 100 tahun, gitu ya, paling sama sama alam dewa Tawatimsa dibantuin gitu ya. Ya dibantuin sama dewa Tawatimsa 1 hari doang. Tapi kita ada 6 Buddha di atas Buddha Gautama, kan ada kalau kita ada Buddha Kakusanda, Konagamana, Kasapa. Ya, misalnya ada Buddha Kakusanda gitu kan. Konagamana, ada Kasapa. Ini bisa kita lihat nanti di Sutta ya, Sutta. Ini usianya berapa sih? Ya, ada yang usianya 40.000 tahun, 30.000 tahun, 20.000 tahun. Bayangkan, Buddha Gautama kan paling sedikit. Kalimat tidak terbatas di sini itu tergantung masa Buddha. Ya, bayangkan, makanya kenapa di zaman Buddha Gautama upacara peringatan berkumpulnya 1.250 biku itu pada peringatan Magha Puja hanya sekali di Buddha Gautama. Tapi di Buddha Kakusanda, Konagamana, Kasapa itu rata-rata 3 kali. Karena usianya sangat panjang. Ya. Nah, yang tadi saya Ramani sampaikan tadi, ya Ramani ya. Jadi karena kita kan punya kama bandu, kama yoni, kama patisaran. Saya ingin menjawab perumpamaan begini, Ramani. Kalau kita sekarang ada orang pintar, kalimatnya nih. Pintar itu dalam tanda kutip karena mungkin dia dapat bisikan dari dewa, misalnya begitu ya. Dia menjadi ahli kwamya misalnya selama 50 tahun. Ya kalau kita lihat cerita ini Ramani, maka dewa hanya bantu 1 harian doang nih untuk alam dewa Catumarajika. Kalau dia dewanya yang bantunya adalah dewa Tawatimsa, paling cuma setengah hari doang. Kalimatnya kan begitu. Kalau dewanya dewa Yama yang bantu, ya mungkin cuma seberapa menit saja gitu. Karena kan ada orang yang bisa kwamnya karena bisikan dewa, bisa melihat misalnya begitu. Ya dewa kan karena kita punya hubungan karma. Kita kan karma yang soulmate tadi itu kan. Karena cerita-cerita terkait dengan dewa yang soulmate itu pun terjadi pada saat kita membaca misalnya kisah Dhammapada tentang seorang miskin yang disebut Eka Sapata gitu ya, yang hanya punya 1 seorang wanita miskin yang berdana kepada seorang biku yang namanya Mahakasapa ya. Dia hanya berdana dia hanya berdana 1 upasika laja namanya ya. Upasika laja itu dia berdana kepada Mahamonggolana. Dan ketika dia terpatok ular di dalam dewa, upasika laja ini menjadi dewa dan dia terima kasih sama Mahakasapa. Tiap pagi dia bersihin putih gitu ya. Nah, itu kan mungkin membantunya, yang dilihat kan berbicaranya kan alam manusianya, Ramani. Kita tidak melihat dalam dewanya. Makanya kenapa ketika kemarin ada Hari Abhidhamma, ya Hari Abhidhamma itu kan di mana Sang Buddha mengajarkan Abhidhamma di hadapan para dewa di surga Tawatimsa. Kenapa di surga Tawatimsa? Padahal ibunya lahir di surga Tusita, karena Sang Buddha ingin menghargai Raja Dewa Saka. Ya. Dan kalau kita lihat dalam cerita literatur riwayat hidup Buddha Gautama, Sang Buddha 3 bulan lamanya selama wasa ke-7 membabarkan Abhidhamma secara panjang di hadapan para dewa. Ya kita melihatnya hitungannya kan 3 bulan. Ya mungkin di alam dewa kan enggak 3 bulan, Ram. Apalagi terkait dengan cerita. Kalau Ramani ingin merujuk pertanyaan Ramani tadi, harus lihat Sangga Samaya Sutta. Ya kalau tidak Sangga Samaya Sutta di Digha Nikaya.
Itu khotbah Sang Buddha dengan para dewa yang datang bertanya kepada Sang Buddha tentang berbagai macam hal. Termasuk juga pertanyaan tentang Manggala Sutta kan. Para dewa datang berkeroyok, berkerumun kepada Sang Buddha di jaga kedua hanya untuk menanyakan apakah yang disebut sebagai berkah utama itu kan. Dan Sang Buddha menjawab dengan ewa me sutang gitu kan. Dengan demikiannya telah aku dengar, Ananda ngomongnya begitu. Tapi Sang Buddha langsung ngomong apa? Asewana cabalanang, panditanan casewana, puja pujanya, datang manggala mutamang, pati rupa desa sawaso, dan seterusnya. Begitu Ramani Ratna menurut saya, pendapat saya. Ya. Terima kasih Romo. Baik, selanjutnya apa ada lagi yang ingin bertanya? Boleh langsung di-unmute. Saya nggak ingat ngajar sutta hari ini. Saya ingatnya saya sedang rapat dengan Bante Titanayo dia. Itu makanya zoom-nya 2 kali. Satu dia biarkan. Saya lupa sekali hari ini saya ngajar sutta. Nggak apa-apa ya Romo ya, mohon maaf. Next Ci Lucy harus diingetin saya. Itu salahnya Ci Lucy berarti nggak ingetin. Salahnya Romo, salahnya Ci Lucy nggak ingetin. Maaf Romo, saya nggak ingetin. Jadi saya tidak punya persiapan apa-apa, sorry. Lanjut. Itu ada yang menanya tuh. Selesai. Okay. Prince apa tuh? Prince. Boleh langsung di-unmute jika ingin bertanya. Prince Kiagus ya, mau bertanya, silakan. Suta-suta ini, ya silakan. Ya, belum ada Romo. Ya, ini saya kenal juga. Bagus ya. Sehat Bagus. Iya. Diratan lagi tuh, Ramani Ratan lagi kan. Sambil menunggu saya sambil bertanya juga ya Romo ya. Iya. Nah, tadi kan disinggung tentang 6 alam dewa itu. Tentu ada perbedaan kebajikan-kebajikan yang menentukan mereka kok bisa terlahir di Catumarajika, di Tawatimsa, dan seterusnya. Itu bagaimana Romo? Kalau di Buddha, kalau di Sutta cuman kalimatnya begitu paritanya. Danang dadantu sadaya silang rakantu sabada bawana bidata hontu gacantu dewata gata. Buddha cuman begitu doang kan bilangnya. Ya, laksanakan dana, gemar melatih sila, kembangkan bawana. Itu gacantu dewata gata, menuju alam-alam dewa. Ya, tapi yang jelas kalau kita berbicara tentang tingkat-tingkatan alam-alam tadi ya, Ramani ya, pencelusi, izin saya pakai gambar lagi. Kita lihat saja nih misalnya, di alam Paramita Wasawati, berapa usianya? Usianya 16 tahun surgawi kan? Nih, ya, ini usianya alam dewa yang mengendalikan ciptaan-ciptaan dewa lain. Berarti kalau gitu kan ini dewa yang paling tertinggi kan? Kalau mereka semua adalah alam dewa. Pasti apa? Pasti mungkin paramnya lebih banyak. Ya, paramnya lebih banyak. Ya, bisa saja mungkin karena meditasinya bisa mencapai tingkat-tingkat meditasi, tapi bukan jana ya. Kalau dia jana bisa mempatahkan jana, nanti lahirnya di alam Brahmana, di alam Brahma, gitu ya. Tapi mungkin karena dia lahir ini kan, kalau kita berbicara di dalam cerita Abhidhamma Sangha kan jelas. Yang namanya alam Catu Maharajika itu, kata Sang Buddha, adalah seperti alam itu di mana? Alam itu adanya adalah di puncak, di atas gunung puncak Mahameru katanya. Ada alam dewa Catu Maharajika tinggal. Nanti di atasnya lagi ada Tawatimsa, di atasnya lagi. Jadi itu langit, di atas langit ada langit begitu. Makanya kenapa ini dihitungnya jadi ke atas gitu. Semakin tinggi dari alam ini, dalam bumi ini, maka semakin tinggi usianya. Ya kita tahu ya, kalau kita mungkin kalau ini kita lihat dari usia saja yang panjang 16.000 tahun surgawi atau 9.276 juta tahun. Ini adalah masa kapa ya, satu kapa ya. Satu kapa itu artinya usia rata-rata di alam ini gitu ya, teman-teman. Usia rata-rata. Kan pernah gitu, Sang Buddha pernah, Ananda pernah ditegur oleh Sangga. Kenapa Ananda tidak pernah meminta kepada Sang Buddha untuk hidup satu kapa?
Satu kapa di sini adalah masa kehidupan rata-rata manusia di zaman Sang Buddha, yaitu 100 tahun. Kan kalau usia Sang Buddha Parinibbana 80 tahun, berarti Sang Buddha kan bisa memperpanjang kehidupannya sampai 20 tahun, gitu ya. Nah, ini juga sama nih. Ini adalah usia satu kapa di masa itu. Maksudnya di alam dewa ini itu rata-rata adalah kalau dalam tahunan manusia 9 juta, tapi kita mengenalnya karena ini kan rujukan, ini kan kita dapat dari buku literatur buku ya. Tapi yang jelas ini tahun surgawi, ya. Ada 500 tahun surgawi, dia naik 2 kali lipat, naik 2 kali lipat, 2 kali lipat, 2 kali lipat. Ini batas usia rata-rata biasanya begitu. Bukan berarti semua rata-rata dewa di sana 16.000 tahun. Misalnya para Nimitta Wasawati usianya enggak semua rata-rata 16.000 tahun, enggak begitu ya. Nah, itu tergantung apa? Tentu tergantung dengan timbunan punya itu kebajikan ya. Dengan kebajikannya ya, contoh saja misalnya yang tinggal di sini kan kalau kita lihat para Nimitta Wasawati siapa? Para Nimitta Wasawati itu ada Dwihetuka, Tihetuka, Satapati Magata, Palata Magata, Sakadagami sampai Arahata Palata. Anda bisa bayangkan yang tinggal di bumi ini saja Cilusi itu ada 10 jenis makhluk. Berarti mereka yang Tihetuka, Dwihetuka kan pasti paraminya beda-beda nih Cilusi. Gitu ya Cilusi ya. Tentu kebajikannya yang membedakan. Begitu Cilusi. Baik Romo, terima kasih Romo. Baik, ada lagi yang ingin bertanya, boleh langsung di unmute. Itu Ciyuyuli itu. Jadi mohon dikoreksian Romo Sustisno. Sekali lagi tolong dikoreksi kalau salah ya. Nggak ada, nggak berani koreksi lah. Cuma untuk istilah itu Dewa Puto ya, memang di Suta Sentral disebutkan Dewa Muda, tapi kalau secara harfiah ya itu Putra Dewa kan, Puto Putra kan. Dewa. Iya, Putra Dewa. Nah, itu kalau Putra Dewa kan kalau dalam cerita Suta kan dia langsung tiba-tiba duduk di pangkuan kan. Betul. Jadi di komentar ada disebutin, mungkin saya itu juga ya. Itu cuma satu istilah sih ya, cuma satu istilah. Nah ini di komentar disebutin seperti ini. Jadi yang terlahir di pangkuan bagi para dewa yang telah di pangkuan, kalau dia laki-laki disebutnya Dewa Puto. Dewa Puto. Kalau dia perempuan kan dewa masih ada jenis kelamin ya, itu ya. Disebutnya Dewa Ditara ya, Ditaru. Nah, tapi ini untuk membedakan dengan para dewa yang dikenal dan tidak dikenal namanya. Kalau jika tidak dikenal namanya disebutnya Anyatara Dewata, seperti di Manggala Sutta kan Anyatara Dewata ya. Nah, itu dia namanya nggak dikenal gitu. Namanya nggak dikenal ya. Baik. Ya. Tapi sebutan Dewa Puta atau Dewa Dita itu biasa depannya ada namanya gitu loh. Dikenal namanya. Jadi untuk membedakan yang dikenal namanya dan yang tidak dikenal namanya Dewa Puto itu. Nggak tuju ke arti tertentu sih gitu ya. Makasih Romo. Ya, makasih Romo. Ya ini menurut komentar ya. Cuman memang terjemahan Sukta Sentral kadang-kadang kan dia ngikutin Bante Bodhi, Biku Bodhi ya. Ya, Biku Bodhi ya. Itu dari Pali ke Inggris ke Indo ya kadang-kadang ada bias sedikit lah gitu sih kadang-kadang. Ya silakan teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan lain. Cirata tuh resen. Cirata silakan. Mas ada reset? Enggak ya. Mas ada reset? Enggak, saya nggak ada reset. Oh, nggak ada ya. Ya. Jadi kode ini ada tambahin ya di Pabato Pamasuta dan Araka Sutta ya, yang tadi Romo Ruby bahas ya. Romo Dani ada kasih apanya, nomor sutanya. Oh iya, Romo silakan Pak Romo Dani, karena saya karena saya sekali lagi saya tidak punya persiapan, jadi apa yang saya ingat saja saya sampaikan. Ya.
Mungkin dari Kodani mau tambahkan. Masih mute. Sementara pas dulu. Ya, makasih Romo. Makasih Romo. Itu tadi cuma nomor sutanya ya di Anggutara dan di Sangyuta ya. Oh iya. Makasih Romo Dani. Ya. Itu sih yang saya pernah baca sih Romo. Jadi makanya saya tadi masukin. Jadi saya pernah ingat itu karena saya dulu pernah ngajar suta lumayan lama Romo. Oh. Dari 2008. Iya. Tapi saya keteter ketika saya membedah Mula Pariyaya Sutta. Ya, itu agak berat. Karena dulu tidak belajar Abhidhamma jadinya berat sekali. Tapi setelah belajar Abhidhamma ternyata membedah Mula Pariyaya Sutta itu bisa lebih mudah gitu. Lebih rinci dan lebih mudah ya jadinya ya. Betul. Berarti sangat berkaitan sekali ya Romo ya. Dalam suta-suta dengan Abhidhamma ya. Iya, lebih presisi saja jadi tahu tuh. Karena di Abhidhamma itu diajarkan kayak gitu. Baik teman-teman. teman-teman. Romo Sutrisno, tanya dong yang tadi perihal chat yang tadi Romo antara dewata itu tadi kan ada dewa putra, dewa putri. Antara dewata itu apakah merujuk juga ke dewa yang ada di alam lain? Terusnya nanya ke Romo Ruby. Tapi di komentar sih itu bukan merujuk ke alamnya, tapi sebutan itu untuk apa gitu loh maksudnya. Kan ada sebutan Dewa Puto, Dewa Dita, ya kan, Anyatara Dewata. Jadi di komentarnya ada disebutin juga untuk Brahma, disebut Dewa juga, Dewa Puto juga. Dalam hal ini Brahma juga disebut Dewa Puto juga, teman tadi saya nggak kutip gitu ya. Jadi kadang-kadang di Sangyuta ini dari alam Brahma datang, tapi disebutnya Dewa Puto juga, Dewa Putra, gitu. Putra Dewa. Ya mungkin Romo Ruby ada ini penjelasan yang lebih lengkap ya, lebih lain. Silakan Romo. Kalau kita di Abhidhamma ya Romo, rupa, kita bicara rupa ya Romo. Dewa sama Brahma itu rupanya beda Romo. Ya dewa rupanya beda ya. Kita bilang begini Romo. Kalau kita bicara dewa itu punya 27 rupa Romo. Ada Itibawa itu pasti dewa wanita. Kalau dewa puta pasti adalah Purisabawa atau Purisata. Nah kita tahu kalau kita bicara kenapa bisa jadi wanita, kenapa bisa jadi perempuan, kenapa jadi dewa puta dan dewa jadi putri, karena kekuatan kamajarupa pasti ya. Tapi kalau dia punya, nggak mungkin dia punya dua alat kelamin ini. Karena kalau dia punya dua alat kelamin ini, hemaprodit pasti dia hetuka. Ya, dia pasti harus salah satu. Rupa yang 28 ini kalau alam dewa hanya sampai 27. Dia pilih mau Itibawa atau Purisabawa. Ya. Tapi kalau buat dewa, ini udah nggak ada nih Romo. Nggak ada jenis, bukan karena dia tidak punya, nggak ada kena Brahma itu nggak dikenal dia itu laki-laki atau perempuan gitu ya, dewa atau dewi. Karena dia bawa dua ini nggak ada. Yang nggak ada lagi adalah yang bukan nggak ada ya sebenarnya pasadanya lemah ya, yaitu tadi kita bicaranya yang nggak ada adalah ini Romo, nih dia nih. Jadi dewa alam Brahma itu hanya punya 23 rupa saja. Tapi kalau dewa punya 27 rupa. Itu yang membedakannya begitu sih Romo. Antara Brahma dengan dewa. Sebenarnya gitu kalau di Abhidhamma. Saya hanya membicarakan dari sisi Abhidhamma ya Romo. Ya, baik Romo. Makasih penjelasannya. Ya dalam suta kadang-kadang Brahma juga sebutannya disebut dewa gitu kadang-kadang ya. Suta tertentu. Gitu. Tapi mungkin di Abhidhamma lebih rinci ya. Brahma ya Brahma, dewa ya dewa. Brahma ya Brahma. Ya. Karena kalau dia Brahma dia pasti dia pencapaian jana Romo. Ya. Kalau dewa ya
belum tentu gitu ya. Ya, bisa saja. Yang 6 alam dewa aja berarti ya terbatas. Romo, soal dewa-dewa begitu hanya dalam tradisikah yang membedakan bahwa oh dewa dari Asia tuh modelnya seperti ini, dewa di Barat tuh modelnya seperti itu. Itu bagaimana ya Romo ya? Terus dalam istilahnya kita dari kepercayaan tetangga juga istilah dewa itu nggak ada, tapi mereka katakan malaikat, apakah juga sama dikatakan itu adalah dewa? Kalau tidak salah ya, karena kita belum bahas rupa ya, apa Ibu Lucy. Dewa itu semua mukanya sama. Ya, ada nanti sekarang kita masuk di bab rupa abhidhamma ya. Kita masih berat bab rupa dan abhidhamma, nanti ada makhluk-makhluk yang serupa ya, sama yang tidak serupa. Sehingga saya dewa itu semua mukanya sama. Dan tubuhnya bercahaya. Gitu ya. Tubuhnya bercahaya. Nah, dewa yang dilukiskan oleh beberapa teman-teman kan tergantung dari negara dia berasal kan. Kalau di negara lain kan, Eropa kan dia ada sayapnya itu ya, ya, angel gitu ya. Tapi di Buddhis, kalau kita lihat misalnya dewa di Thailand dia pakai mahkota itu, karena kan negara kerajaan ya. Nah, mungkin persepsi yang dibangun saja yang membedakan. Tapi kalau kita misalnya lihat kitab komentar, mungkin Romo Sutisno bisa lihat komentar ketika Buddha Parinibbana kan ada 3 momen sebenarnya, ada 2 momen manusia bisa melihat dewa, yaitu pada saat hari Abhidhamma ketika Sang Buddha turun dari Tawatirsa, manusia bisa melihat dengan mata telanjang dewa, alam dewa. Dan yang kedua adalah ketika Buddha Parinibbana. Makanya kalau kita lihat dari internet gitu ya, ketika Buddha turun dan naik tangga dari Tawatirsa, itu wajah dewa itu seperti itu. Ya mungkin itu literatur kali ya Romo ya. Jelasnya seperti apa kan. Tapi yang jelas dewa itu bercahaya dan dia berkelompok. Gitu. Oh ya, saya teringat, saya baru lagi baca nih buku Buddhis Kosmologi, tulisan punya Dhammo Mahathera gitu ya. Jadi dia kumpulin semua bahan-bahan yang dari kitab komentar, dari Abhidhamma, dari Sutta, komentar semua dikumpulin dijadikan satu kesimpulan. Jadi pusat dunia itu kan Gunung Sineru ya, Gunung Sineru. Nah, Gunung Sineru itu kayak piramid 4 sisi, ya kan? Tapi atasnya itu bukan tajam, atasnya itu rata gitu, jadi kayak limas gitu ya. Nah, Catu Maharajika itu di lerengnya Sineru, di puncak yang piramid yang rata itu Tawatingsa gitu. Nanti kalau di atas Tawatingsa itu ya langit, udah berarti ya Yama, Tusita dan seterusnya sampai Brahma itu udah di atasnya Sineru gitu. Nah, itu tapi saya belum selesai baca, menarik juga sih itu. Iya. Berarti itu sesuai juga dengan Abhidhamma juga begitu ngomongnya. Begitu ya Romo ya. Oh, jadi Tawatingsa itu di puncak Sineru gitu ya. Nah, itu Sineru itu kan dikelilingi samudra dan empat benua gitu. Nah, di dasar samudra itulah Asura gitu ya. Iya. Gitu. Nah, kayak kita bicara Asura Kaya gitu, Romo. Orang kan menganggap bahwa Asura itu kan dewa. Ya. Di banyak literatur bilangnya Asura itu dewa. Tapi kalau di Abhidhamma nggak bisa begitu, Romo. Oh. Kalau di Asura berarti dia Ahetuka, Romo. Ahetuka ya. Nggak mungkin dia Dwihetuka. Ya kalau Asura ya dia yang Ahetuka dia. Kalau dewa ya minimal kan Dwihetuka. Minimal Sugati ya. Jadi itu yang beda. Jadi literaturnya bilang begitu. Kalau di Abhidhamma itu kalau Asura itu bukan dewa gitu ya. Ahetuka, Sugati Ahetuka berarti ya kalau Asura ya. Kalau dia dewa rendah Sugati Ahetuka. Oh, Sugati ya berarti ya. Kalau Dugati kan binatang ya gitu ya. Binatang, iya.
Niraya gitu ya. Tapi kalau dia sudah masuk jadi alam asura, berarti kan dia alam 4 alam apa ya tuh? Pasti dia Dugati. Pasti dia Dugati. Oh, Dugati bukan Sugati. Iya. Kalau Karena kan dia masuknya kan di alam dewa. 4 alam menjadikan itu kan Dugati ya itu. Dugati ya. Oh, ya. Jadi bukan Sugati ya. Yang Sugati Ahituka itu yang dewa rendah. Dewa rendah, yang satu Marajika, bukan Ya, dewa. atau manusia cacat. Oh, jadi Asura itu Dugati ya, Dugati Ahituka ya. Karena kalau kita berbicara merujuk kepada Abhidhamma ya. Yang namanya Asura kan berarti kan 4 alam apaya tuh. Betul. Ya kalau 4 alam apaya kan berarti akhirnya dia lahir dengan kekuatan yang disebut sebagai Dugati Ahituka Pugala. Dugati. Okay. Kalau dewa kan minimal apa? Dua Hetuka kan? Atau dewa rendah kan minimal Sugati Ahituka. Sugati, ya. Oke. Jadi Asura masuk Dugati, dewa rendah masuk Sugati, Ahituka. Baik, Romo. Kalau Yaka gimana, Romo? Kalau kita bicara Yaka, nanti kalau Cirusi belajar Bumi 31 di bab 5 Bidamata Sanggaha, Yaka adalah bagian dari Jewa Catumarajika. Oh, iya. Yaka, Naga, Gandaba itu Catumarajika. Yang 4 penguasa itu Datarata, Wirupaka dan sebagainya itu. Wujud aslinya adalah Yaka. Makanya kita mengundang Samanta Cakawalesu Adraka Cantu Dewata. Kan ada Yaka, Gandaba gitu. Yang dari gunung, dari mana. Termasuk itu dewa-dewa rendah yang dipanggil. Ya Romo ya. Ya. Kalau di buku itu disebutkan Catumarajika itu di lereng. Nah, lerengnya itu ada teras. Nah, di teras paling atas itu Catumarajika, di teras bawahnya si Yaka gitu. Iya. Nah, jadi dia di bawah Catumarajika dia. Kalau di Abhidhamma, mereka adalah bagian dari Catumarajika. Ya. Oh ya, Romo. Tanya dong, Romo. Tadi kan ada penyebutan tempat ya, kayak 6 alam dewa berada di Gunung Semeru. Apakah Gunung Semeru itu yang sering kita lihat di beberapa buku itu hanya bukan di Lumajang doang? Pak Agus, bukan di Lumajang, bukan di Jawa Timur itu Pak. Itu gunung. Apakah itu hanya perumpamaan doang atau memang benar posisinya ada di sana gitu? Karena kita tahu ya terjadi perubahan, ya mungkin nama juga berubah ya. Ya nama berubah. Sekarang kalau ditanya di mana gunung Mahameru tadi itu kan susah kita menemukannya ya Romo ya, karena mungkin perubahan nama terjadi kan, evolusi terjadi. Bisa saja kan, mungkin yang kita kenal saat ini, gunung yang ada saat ini mungkin itu di masa itu gunung Mahameru misalnya begitu. Ya, karena ada perubahan tadi. Termasuk juga kan ketika kita bicara Borobudur misalnya kan, Barabudara kan dulu begitu bilang. Sekarang kita kenalnya Borobudur misalnya begitu. Kalau kita bilang Barabudara di mana ya gitu, mungkin kita nggak, hari ini kita nggak pernah tahu itu di mana gitu, mungkin seperti itu kali ya. Ya. Karena kita tidak, karena ini kan hanya menunjukkan tempat, tapi kalau kita bicara dewa rendah itu juga bisa ada di kelopak-kelopak bunga, di dinding-dinding, di rumah-rumah itu. Dan mereka sekali lagi tadi berkelompok. Jadi kalau kita bicara Tiracana saja, alam binatang itu sebutnya kerajaan binatang. Dia punya wilayah gitu loh, ya. Nah, para dewa juga sama. Kenapa kalau kita bicara membuka suta namanya Uposatha Sila, Uposatha Sutta. Nah, nanti Romo buka Uposatha Sutta. Di Uposatha Sutta itu dijelaskan para dewa itu turun setiap hari uposatha. Hanya untuk ngapain? Untuk mencari pengikut. Karena dewa itu butuh kumpulan banyak. Semakin dia banyak pengikutnya, semakin dia jadi raja dewa.
Gitu. Dan dia mencari pada satu uposatha orang-orang yang gemar melakukan uposatha. Di Mahayana mungkin ada vegetarian, di Theravada mungkin ada melatih 8 sila misalnya begitu. Ya, jadi makanya uposatha silanya bilang, uposatha sutanya bilang gitu. Jadi pada saat tadi uposatha, kenapa kita wajib atangga sila? Begitu Rom, bagusnya. Jadi sepertinya Sineru itu bukan gunung yang ada di kalau benua yang kita manusia huni sekarang kan dia benua ada 4 tuh. Ada Jambudipa, ada Utarapu, ya. ada Pubba Wideha dan Aparagoya ya. Jadi 4 benua. Sineru itu di tengah-tengah dari 4 benua itu. Jadi Gunung Sineru yang ada di yang dinamakan Semeru atau apa di Jambudipa udah pasti bukan Sineru yang pusat dunia, bukan. Itu jadi kita bisa bayangkan seperti dimensi yang lebih luas lah, gitu sih. Beda dimensi dengan yang kita huni sekarang, bukan. Jadi kita cuma menempati satu kontinen, manusia cuma di Jambudipa gitu. Jadi beda dia, bukan seperti itu. Nah, nanti satu kesatuan dari 4 benua dan samudra yang luas yang kemudian Sineru itu juga dibatasi 7 lingkaran pegunungan. Nah, itu satu kesatuan yang dinamakan cakrawala gitu, itu kosmologi. Nah, nanti cakrawala satu ini ada lagi cakrawala yang lain. Nah, dipisahkan oleh loka nantaria niraya. Jadi neraka yang sangat gelap gitu ya. Nah, ini jadi di antara alam semesta yang paralel lah gitu katakan ya, dibatasi oleh neraka yang sangat gelap gitu. Jadi Sinerunya itu pusat dunia, tapi yang pasti bukan di Jambudipa, jauh dari Jambudipa, sangat jauh dari alam manusia, itu jauh. Itu Gunung Surgawi ya? Gunung Surgawi. Gunung Surgawi lah dia, gunung pusatnya semesta gitu. Jadi bukan kayak Gunung Semeru atau Semeru yang ada di Jawa, bukan. Atau Himalaya bukan. Himalaya kan palingnya Himawanta ya. Itu ada di Jambudipa benar. Tapi dari Sineru itu jauh sekali, sangat jauh. Ya. Tingginya 84.000 yojana kalau enggak salah. Oh, dituliskan begitu ya Pak Ramadan? Gunung Sineru. Dituliskan 82.000 ke atas, 82.000 ke dasar laut ya. Sineru atau Mahameru ada dua. Ya, Mahameru ya. Oh, tingginya disebutin itu ya dalam suta ya. 84.000 yojana. Ya, 84 atau 82 lah. 84.000 yojana. Ya, tingginya. Satu yojana berapa kilo? 16 ya? Ya, taruhlah 16 ya. Iya. Berarti ya ratusan ribu kilometer itu. Dan itu kalau kita bilang nggak ada kan saat ini. Nggak ada lah. Gitu. Di puncak Everest itu kan paling berapa ya? Iya. Paling 8.000-an meter. Hah? Everest 8.000-an meter kan? 8.000-an meter ya, iya. Meter. Iya, 8 kilo. Gitu. Jauh dari itu. Jauh. Ya. Everest kan Himawanta. Jadi ya bisa bilang dimensi yang lain lah ya dari kita. Dimensi yang lain. Tapi bisa saja mungkin di antara kita bisa melihat Gunung Mahameru, tapi harus rajin baca Parita mungkin. Oh iya, pakai ID lihatnya, dibacaku lihatnya. tapi ada satu Parita Romo, Parita itu Paritanya itu kalau kita tahu Dhammacakkappavattana Sutta misalnya. Di Dhammacakkappavattana Sutta itu ada yang Cakung Udapadi gitu ya. Cakung Udapadi, Nyana Udapadi itu biasanya sebagian orang itu bilang itu lumayan bisa melihat dimensi lain katanya gitu. Gitu ya. Saya pernah dapat itu dari orang yang sudah punya praktisi itu gitu. Ada 5 kan baca itu dia ada cahaya gitu ya mungkin ya, bisa tembus. Iya, jadi Cakung Udapadi, Nyana Udapadi, Aloka Udapadi, Wija Udapadi kayak gitu. Dia cuma bacanya itu aja. Yang ada Udapadinya yang 5 itu. Oh. Iya.
Saya lupa itu. Ya, pokoknya ada di Dhammacakkappavattana Sutta kan? Ya. Betul. Ya. Ada 12 jenis sudah Pak Adi. Iya. Diulang-ulang 12 kali. Iya, diulang dulu 12 kali ya Pak Dhani. Betul itu katanya. Saya sempat Udah tanya Pak dia Adi. bisa mengambil barang-barang tertentu itu. Saya ini teman sendiri saya bilang dia seorang Romo hebat. Saya tanya, Romo gimana caranya supaya bisa ada dimensi lain? Oh, Romo baca ini saja katanya gitu. Nah, karena dia sering baca itu dia bisa melihat ada di dunianya ada dimensi lain gitu yang dia bisa lihat sebenarnya. Nanti Cilusi coba baca lah gitu. Mana tahu. Ya Cilusi ya. Kita tinggal ngelihat, kita ngikutin Cilusi ya. Kita tinggal ceritanya aja gitu. Berarti udah dapat mata dewa itu. Mata dewa. Dibacaku kan bisa melihat. Caku udang padi, cakung udah padi gitu kan. Iya. Cakung, loka, awija, wija, apalagi nyana ya kalau salahnya. Apa masih memungkinkan Romo kita di kehidupan sekarang itu masih dapat abinya gitu? Kalau di dalam Abhidhamma semua serba mungkin, untuk mencapai kesucian pun mungkin. Karena dalam hitungan jentikan jari kesucian bisa diraih kalau kita ketemu parami yang cukup, ketemu teacher yang baik, ya kan? Karena kan kesucian itu kan mudah kan kesucian itu kan kalau kita bicara kesucian itu dalam Citawiti itu kan hanya proses jentikan jari kan, dari parikama, upacara, anuloma, gotrabu, ya maga, pala, itu cepat sekali itu jentikan jari. Tapi harus meditasi. Kalau nggak meditasi kan susah, kan pintunya kan pintu batin. Kalau nggak salah dulu pernah saya ingat kalau untuk abinya mungkin udah agak susah ya Romo ya. Iya, abinya kan harus menguasai 9 jana dulu baru di 9 jana di Abhidhamma dan 8 jana di Sutta. Kalau dia tidak bisa menguasai 8 jana di Sutta dan 9 jana atau 9 jana di abinya, dia nggak mungkin bisa melakukan kalau dia tidak bisa menguasai 9 jana di Abhidhamma atau 8 jana di Sutta, dia tidak akan mungkin bisa melakukan abinya. Karena abinya menurut Abhidhamma, Citawiti harus menguasai 9 jana atau 8 jana dan harus memulainya dari jana 5. Dia beraditana keluar dulu dari jana 5, lalu aditana itu muncul. Tapi ingat aditana abinya itu abinyana kan kalimatnya begitu. Abi itu tinggi, nyana pengetahuan yang tinggi. Nah, kalau kita bicara pengetahuan tinggi itu sebenarnya adalah ya supranatural. Kalau diterjemahkan di dalam bahasa kita kan supranatural. Tapi kalau di dalam Theravada Buddhis itu bukan tujuan akhir. Karena orang yang mencapai abinya itu kan belum juga suci. Contoh Biku Dewa Datta misalnya, kan nggak suci. Dia sakti tapi tidak suci. Dan itu bukan tujuan akhir umat Buddha sebenarnya. Dan untuk mencapai itu kan butuh waktu yang sangat panjang loh, Cilusi. Kita pernah dengar cerita di Sutta misalnya, ada seorang Brahmana yang bisa berjalan di atas air. Dan Sang Buddha bertanya kan, hai Brahmana, berapa lama engkau membutuhkan waktu supaya bisa berjalan di atas air? Itu kan abinya banget. Sebenarnya itu piti sebenarnya. Ya. Kan ada 5 piti itu. Ya. Itu sebenarnya piti dia bisa ringan tuh. Tapi dia bilang apa? Saya membutuhkan waktu sampai 20 tahun, kata Brahmana. Sang Buddha bilang, sayang ya 20 tahun disia-siakan gitu. Hanya untuk bisa berjalan di atas air. Saya hanya butuh 100 uang tel emas, 100 uang tel, naik perahu, saya bisa berjalan di atas air, kata Sang Buddha. Gitu ya. Jadi memang itu bijaksana sebenarnya. Ya, buat apa kita mencapai abinya hanya untuk bisa berjalan di atas air kan? Ya kita naik perahu saja bisa ya. Gitu. Dan di atas air. Bagaimana ya? Bagaimana dengan sekarang kan banyak yang dibilang marak tentang indigo ya Robo ya. Apakah itu merupakan salah satu abinya yang mereka peroleh atau gimana Romo? Apa beda Pokoknya lagi? kalau saya begini, Cilusi. Jangan kita percaya sama orang yang belum tercerahkan. Paham ya, Cilusi? Ya. Seorang indigo itu kan dia putu jana atau sudah pugala, sudah arya sudah seka pugala atau arya pugala dia. Kalau dia seorang indigo yang masih putu jana, masih bisa salah. Iya dong, masih bisa salah. Karena masih ada loba dosa mohanya loh.
Bukan berarti saya iri dengan orang indigo, bukan gitu loh ya. Artinya, kalau seseorang yang masih putu jana, belum tercerahkan, dia masih bisa salah nggak? Jangan-jangan nanti dia mengajarkan berdasarkan persepsinya. Padahal kalau kita belajar membedah suta ini kan kelompok bedah suta. Sentral suta ini kan membedah suta. Ya kalau kita bedah suta ya harus berdasarkan tika, berdasarkan kata-kata. Jangan berdasarkan persepsi sendiri, kan nggak boleh. Kayak tadi kan saya bicara sama Romo Sutrisno, izinkan saya membedahnya dari sisi abhidhamma, kan begitu. Seperti itu sih Romo. Jadi sekali lagi Celusi, kalau saya seperti itu. Nah, kenapa kok orang-orang indigo itu laku? Ya, karena umat Buddha kita masih suka yang entertain seperti itu. Umat Buddha kita kan maunya yang entertain seperti itu kan. Yang membedah suta seperti ini kan nggak ada yang mau, jarang yang mau ya. Romo ya. Untung ada Romo Rudi gitu ya. Gitu ya. Coba kalau sekali kelas indigo beribu-ribu yang masuk. Ribu-ribu ya. Ya itu tadi saya bilang masih suka entertain dhamma. Tapi kemampuan-kemampuan yang mereka miliki itu apakah termasuk abinya, Romo? Kalau bisa saja misalnya dia lahir dari alam Brahma, terus langsung lahir di alam manusia, sama seperti alam Babasara yang lahir dari manusia misalnya. Jadi masih ada getak, masih ada masih ada kemampuannya sedikit gitu loh ya. Itu sekali lagi buat apa sih itu? Ingin tahu masa depan. Salah loh, Sang Buddha bilang hiduplah di present moment, di saat ini. Nggak usah kita bicara pacupana, apatita, ya. Bicara anagata, saat ini saja kita bicara. Karena yang namanya kebahagiaan itu adalah ketika kita hidup saat ini. Ya, mindfulness saat ini. Iya. Kalau kita bicara indigo, untuk melihat masa lalu ya. Ya, Ramani Ratna. Sekarang kalau orang ke indigo dia menanya pasti nanya masa depan kan? Iya. Nanya masa depan. Padahal masa depan kalau kita bicara Santati, Pangeran Santati, ingat nggak? Bersihkan masa lalumu, Iya. kosongkan masa depanmu, dan jangan pernah bersandar dalam kehidupan saat ini. Kalau mau mencapai kesucian. Ya, selama ini kan orang ketika dia ingin menanyakan masa depan, berarti dia worry, dia takut. Akan masa depan, 2023 ini nanti krisis ekonomi atau tidak. Udah worry duluan kan. Ketika dia mengalami kekhawatiran, udah apa tuh? Udah dosa mula. Udah moha itu ya, udah kebodohan batin. Salah lagi kan, makanya hidupnya dari masa lalu, masa depan. Kata Sang Buddha, mau bahagia hiduplah saat ini. Dengan apa? Dengan mindfulness, dengan sati, dengan perhatian yang baik ya. Kan begitu, ketika sada muncul, pasti sati muncul. Kalau sati muncul, pasti ada kiri, otapa, aloba, dosa, tata, majatatra. Nanti ada kaya pasati, cita pasati, kaya lahuta, cita lahuta, kaya muduta, cita muduta, ada 19 cetasika yang menyertainya. Kalau sada pasti muncul dengan 19 cetasika. Dan hidup dengan saat ini kan bahagia. Nggak timbul khawatir, nggak timbul masalah. Gitu loh. Kan orang yang nanya ke indigo, dia mau tanya masa lalunya, past life-nya seperti apa. Oh, orang itu dulu adalah bekas istrimu. Mohon maaf ya, itu ada yang jadi bercerai loh gara-gara itu. Dan dia menikahkan orang lain. Karena kenapa? Karena itu dulu bekas istrinya. Saya ambil contoh ya. Saya dipanggil beberapa waktu yang lalu oleh salah seorang orang tua. Anak ini dokter, bapaknya dokter. Ya. Terus dia minta nasihat sama saya, Romo, ini ada satu orang indigo bilang begini. Akhirnya anak saya ini menikah dengan salah satu tokoh Buddhis. Oh, saya tidak sebutkan tokoh Buddhis itu siapa ya. Dia sampai menceraikan dan dia menikah lagi dengan wanita lain tokoh Buddhis ini. Dan saya dengar katanya istrinya meninggal kemarin. Jadi Anda bisa bayangkan tuh, seperti itu tuh bayangin. Gara-gara cuman past life katanya dia bekas masa lalunya, dia berani tinggalkan wanita yang ada di sampingnya hari ini loh. Hanya untuk mendapatkan masa lalunya. Serem kan? Ilusi. Hiduplah di present moment lah, Celusi. Seseorang yang belum kan Buddha juga pernah mengatakan dalam sutta kan, kehidupan kita hari ini nih. Kita bertemu hari ini, Sang Buddha maka, oh para biku, jika engkau menemukan saat ini, dia tidak pernah lepas dari siapa? Istrimu, anakmu, saudaramu,
ayahmu, orang tuamu, mertuamu, leluhurmu, bahkan musuhmu gitu loh. Kita kan ketemu ini kan karena wipaka kita di masa lalu kan. Jadi bisa saja Cilusi, Pak Romo Sutrisno itu kan adalah mungkin orang tua saya, mungkin istri saya, mungkin sahabat saya, itu mungkin. Ya, kan begitu. Seperti itu ya. Sekali lagi Cilusi. Seorang indigo kalau dia belum seorang Arya Pugala, bukan seorang Seka Pugala, pantas diragukan pernyataannya. Gitulah kalimatnya. Ya. Jadi bisa dikatakan kalau melihat membantu melihat masa depan, masa lalu itu udah kayak tukang ramal berarti ya Romo ya. Oh iya, tapi kalau dia seorang perumah tangga boleh saja kan, seorang biku yang nggak boleh kan, ramal. Saya bisa meramal Cilusi. Cilusi pasti nanti akan menemukan cuti di masa mendatang. Pak Sutrisno saya bisa ramal, Pak Sutrisno pasti akan cuti di masa mendatang. Termasuk juga saya. Hebat ya saya ramalan saya, Romo. Cuti itu pasti. Hidup itu tak pasti. Ya cerita ya, para Maniratna ya. Jadi itu yang pasti itu kan. Jiwit tangan nyatang, maranang nitang kan gitu. Kehidupan ini tidak pasti, tapi kematian pasti. Itu pasti, itu ramalan yang hebat itu. Ya, Buddha sampaikan itu. Jadi sekali lagi memang kita lebih suka sama entertain dhamma sih Romo ya. Yang kayak begitu ramai pasti. Waduh, saya lihat YouTube-nya kalau Indigo ribuan yang nonton. Ya. Kalau Abhidhamma ya paling 100-an, 200 juta. Kenapa bisa demikian Romo? Oh, kenapa bisa demikian? Kalau kita bicara di di syarat-syarat di 3 atas sampai yutang, nyana sampai yutang kan ada beberapa syarat. Ya, karena mungkin kalau nemita kita kurang. Kita tidak punya timbunan karma baik. Ya, sehingga kita hari ini, walaupun kita 3 akar, kita nggak bisa ketemu sama guru yang baik kan. Kita lahir di tengah-tengah negara dengan perbatasan perperangan. Itu kan juga tidak baik ya. Udah lahir sebagai manusia susah, tinggalnya di perbatasan juga nggak bisa dengar dhamma. Dan kita hari ini sangat beruntung kan dengan adanya pandemi 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, saya bisa ketemu romo-romo semua hari ini ya. Dengan belajar sama-sama diskusi dhamma kan bagus jadinya. Ya. Mesti dilihat lagi Cilusi. Ya. Pelajarannya. Terima kasih. Terima kasih Romo. Tapi abinya itu kan juga ada asawakaya nyana ya. Jadi belum tentu yang dia bilang dia punya abinya ya udah pasti belum punya asawakaya nyana gitu. Abinya itu kan dibagi 2 Romo Sutrisno. Loki abinya dan lokutara abinya. Yang disebut tadi Romo asawakaya nyana kan adalah lokutara abinya. Ya. Kalau kita lihat sejarah misalnya Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama kan waktu dia menjadi pertapa Gautama kan, di jaga pertama dia dapat apa? Dia dapat 2, Pubeni Wasanusatinyana dan Dibacaku. Makanya oleh sebagian pauk saya Dao, misalnya Bante Utara, Bante biku-biku yang Myanmar ya, kalau ingin bisa mencapai kesucian harus dapat melihat kelahiran-kelahiran kita sebelumnya. Nah itu pasti mengerikan, menjijikan. Jadi itu kalau kenapa harus seperti Dewi Sudamaga juga bilang begitu tuh. Kemampuan kita untuk bisa melihat kelahiran-kelahiran berikutnya itu akan bisa mencerahkan kita nanti. Itu di jaga pertama Sang Buddha dapat, pertapa Gautama dapat itu. Nah di jaga kedua pertapa Gautama dia mendapatkan yang namanya asawakaya nyana dulu tuh. Nah setelah asawakaya nyana dia mengucapkan udanang. Udanang itu disebutnya aneka jati samsara. Setelah dia menyiapkan kekotoran batin asawakaya nyana, lalu Sang Buddha mengucapkan ujaran udanang. Aneka jati samsarang, adibisang, abibisang, gitu teruslah paritanya. Termasuk diantaranya adalah awija pacaya sankara, sankara pacawinya, termasuk juga terakhir adalah hetu pacayo, aramana pacayo, adipati pacayo. Makanya kenapa udanang, ujaran statement Sang Buddha adalah
Melalui banyak kelahiran aku telah menemukan engkau pembuat rumah, gitu ya. Siapa pembuat rumah itu disebutkan, tertentu adalah Awija, Pacaya, Sankara, Sankara, Pacawinya. Jadi yang namanya Paticcasamuppada dan Patana 24 itu adalah udana, ucapan yang dilakukan oleh Sang Buddha ketika Sang Buddha mengucap setelah menyiapkan asawa kayaknya. Dijaga kedua itu, dijaga kedua. Baru Sang Buddha meditasi lagi, dapetin yang lain-lain. Gitu loh. Jadi memang kalau kita belajar Paticcasamuppada dan belajar Patana 24, itu adalah ajaran asli ketika Sang Buddha menemukan pencerahan, enlightenment. Ya. Ya, makasih ya. Ya. Baik, apa masih ada yang ingin bertanya? Waktu sudah menunjukkan pukul 10. Mungkin kalau tidak ada kita akhiri ya Romo ya. Romo. Ya, terima kasih. Sampai mau istirahat. Sebelum kita mengakhiri, kita akan sama-sama melimpahkan kebajikan yang telah kita lakukan pada malam hari ini dengan sama-sama membacakan Patidana. Mungkin boleh dipimpin oleh Romo Sutrisno. Pada Romo, saya persilakan Romo Sutrisno. Ya. Ya, baiklah teman-teman ya, setelah melakukan jasa kebajikan ya, terutama malam ini kita dibimbing oleh Romo Rudi, kita mendengarkan dhamma, kita membahas dhamma, ini satu kebajikan, mari kita limpahkan, semoga jasa kebajikan ini bisa dinikmati oleh semua makhluk, para leluhur, para sanak keluarga yang telah meninggal, dan juga bisa turut dinikmati oleh semua makhluk. Punya sidani kata sayananya nikata nime te sanca bagino hontu satta nanta pamanaka ye pia gunawanta camai hang mata pita dayo detha me capya detha wa anye maca tawerino Satta tithanti lokasming te bhumma catuyonika pance kacatuwo kara sangsaranta bhawa bhawe nyatang ye patidanam me anumodantu te sayang ye cimang napajananti dewa te sang niwe dayung Maya dinana punyanang anumodana hetuna sappe satta sada hontu awera sukhajiwino kema padanca papontu tesa sasi jatang subha sappe satta awantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih, Ko Sutris. Terima kasih, Romo Ruby. Terima kasih Terima semuanya. kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo.